Timnas Malaysia merengek dukungan, supporter lebih tertarik dukung Palestina yang berlaga di Kuala Lumpur. Supporter Malaysia dikabarkan lebih tertarik mendukung Palestina ketimbang timnasnya sendiri pada FIFA Matchday September 2024 mendatang. Supporter Malaysia dikabarkan bakal menarik diri dari mendukung timnya pada FIFA Matchday tersebut. Sebagian besar supporter lebih tertarik mendukung Palestina yang berlaga di Stadion Kuala Lumpur dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga dalam waktu dekat. Salah satu kelompok supporter Malaysia, Ultras Malaya sudah mengumumkan diri tidak akan mendukung timnas Malaysia saat ajang Piala Merdeka 2024 yang akan diselenggarakan 4 hingga 8 September 2024. Ultras Malaya menyebut alasan memboikot turnamen tersebut karena tidak puas dengan Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Kosongkan stadion, tutup kurva Piala Merdeka, boikot sepak bola Malaysia, tulis Ultras Malaya melalui laman X. Hal ini diikuti beberapa kelompok supporter Malaysia lainnya. Mereka juga menilai FAM perlu dirombak buntut mundurnya Kim Pan-gon hingga minimnya empati untuk pemain timnas Malaysia yang terkena teror, seperti Faisal Halim. Kami Elephant Army wakil dari Sub Ultra Malaya bersatu memboikot Pesta Bola Merdeka edisi 2024, tulis Elephant Army. Caretaker pelatih Malaysia yang menggantikan Kim Pan-gon, Pau Vicente pun buka suara terkait dengan adanya aksi boikot. Ia tetap meminta supporter datang untuk mendukung timnas Malaysia. Kami butuh dukungan supporter, kata Pau Vicente, dikutip dari Berita Harian. Saya rasa Bukit Jalil tanpa supporter Harimau Malaya akan tampil berbeda. Kami pastikan mereka bisa menikmati pertandingan. Jadi saya rasa kami perlu memastikan semua orang bisa datang dan mendukung tim untuk menciptakan suasana itu sehingga kami bisa menyulitkan tim lawan yang datang ke sini, tambahnya. Sementara di sisi lain, tampaknya para supporter Malaysia lebih tertarik mendukung Palestina yang akan berkandang di Kuala Lumpur saat menghadapi Yordania, 10 September mendatang. Hal ini terlihat dari komentar di postingan Instagram FAM yang sebagian besar mendukung Palestina sekaligus mengajak boikot Piala Merdeka 2024. Ayo Palestina, boikot Piala Merdeka. Ayo Ultra Harimau Malaya turun stadium untuk dukung skuad Palestina, komentar beberapa fans Malaysia. Palestina tidak memiliki venue yang layak untuk menggelar pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga dikarenakan konflik. Sehingga mereka meminta izin FAM untuk berkandang di Kuala Lumpur, Malaysia. Adapun stadion yang digunakan adalah Stadion Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras. Persatuan Sepak Bola Malaysia ingin mengumumkan bahwa Malaysia dipilih sebagai tempat pertandingan setelah pihak Persatuan Sepak Bola Palestina PFI mengadakan pertemuan dengan Presiden FAM, Datuk Haji Hamidin Haji Muhammad Amin baru-baru ini, tulis rilis FAM. PFA sebelumnya mencari venue untuk dijadikan stadion netral menyusul konflik peperangan yang terjadi di Gaza sejak Oktober tahun lalu. Setelah pembicaraan itu, kata sepakat telah dicapai antara FAM dan PFA dan terpilihlah venue netral di Stadion Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras, tambahnya. Pandit sepak bola kenamaan, Justinus Laksana, atau yang akrab disapa Coach Justin, baru-baru ini menyuarakan pendapatnya terkait situasi pelik antara Shin Tae-yong dan Elkan Bagot. Ia mendesak pelatih timnas Indonesia untuk kembali memanggil bek jangkung tersebut guna memperkuat lini belakang skuad Garuda. Hubungan antara Shin Tae-yong dan Elkan Bagot memang sempat merenggang setelah pemain muda berbakat ini tidak dipanggil untuk membela timnas dalam beberapa pertandingan terakhir. Absennya Elkan Bagot dari skuad Garuda saat melawan Irak dan Filipina pada Juni lalu semakin memicu spekulasi mengenai retaknya hubungan keduanya. Coach Justin meyakini bahwa perbedaan budaya menjadi akar permasalahan antara Shin Tae-yong dan Elkan Bagot. Saya melihat ini lebih kepada miskomunikasi yang disebabkan oleh perbedaan budaya antara keduanya. Elkan mungkin memiliki perencanaan yang berbeda, terutama setelah tidak dipanggil untuk Piala Asia U23, ujar Coach Justin dalam sebuah wawancara. Ia menjelaskan bahwa Elkan Bagot kemungkinan besar telah merencanakan liburan setelah tidak dipanggil untuk Piala Asia U23. Sementara itu, Shin Tae-yong tentu berharap Elkan Bagot dapat selalu siap membela negara. Ini adalah perbedaan pendekatan yang umum terjadi antara budaya timur dan barat, tambahnya. Meskipun demikian, Coach Justin menilai bahwa ketidakhadiran Elkan Bagot dalam pertandingan melawan Irak dan Filipina sudah cukup menjadi pelajaran baginya. Kini, dengan kemungkinan absennya Jordi Amat dan Justin Hubner dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi, lini belakang timnas Indonesia membutuhkan sosok seperti Elkan Bagot. Saya pikir turunin ego lu, panggil Elkan, tegas Coach Justin. Bagaimana menurut kalian? Arhan Fikri berharap dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Tampil bagus di Piala Presiden 2024 membuatnya makin percaya diri bisa mendapatkan panggilan timnas Indonesia senior. Pemain 19 tahun tersebut sukses membantu Arema FC keluar sebagai juara Piala Presiden 2024 lalu.
Dirinya juga berharap bisa ambil bagian di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya berharap bisa masuk timnas Indonesia, ujar Arhan Fikri. Kalau sekiranya belum berhasil kita berlatih terus, lanjutnya. Pemain 19 tahun tersebut mengaku bahwa lawan-lawan tim Garuda di ronde ketiga lebih berat. Timnas Indonesia akan memulai petualangan pada 5 September 2024 di markas Arab Saudi. 5 hari kemudian, Timnas Indonesia akan menjamu Australia di kandang sendiri. Arhan Fikri berharap Timnas Indonesia bisa bermain bagus di ronde ketiga. Dirinya juga berharap agar tim Garuda bisa percaya diri saat menghadapi lawan-lawan berat. Semoga hasilnya baik, ujar pemain Arema FC tersebut. Yang pasti kualitas lawan lebih bagus-bagus di ronde ketiga. Semoga Timnas Indonesia bisa bermain bagus dan percaya diri saat menghadapi ronde ketiga. Itu saja, tutupnya. Bagaimana menurut kalian? Pandit Vietnam sebut peluang juara Timnas Indonesia lebih besar dari negaranya. Pandit asal Vietnam, Quang Tung, menilai negaranya memiliki peluang lebih kecil ketimbang Timnas Indonesia untuk menjuarai ASEAN Cup 2024. Quang Tung menilai bahwa ada 3 negara yang berpeluang meraih juara ASEAN Cup 2024. 3 negara tersebut yakni Timnas Indonesia, Thailand dan Vietnam. Menariknya, Quang Tung justru menempatkan Vietnam di bawah Thailand dan Timnas Indonesia. Menurutnya, peluang juara Thailand mencapai 40%. Timnas Indonesia di urutan kedua dengan 32%. Sedangkan Vietnam menempati urutan ketiga dengan 28%. Peluangnya masih terbagi antar tim. Misalnya Thailand 40%, Indonesia 32%, dan kita 28%, kata Quang Tung, dilansir dari Soha. Kami tidak tampil bagus, dan lawan seperti Indonesia semakin bagus, ujarnya. Meski begitu, Quang Tung percaya Vietnam tetap memiliki kesempatan untuk menjuarai ASEAN Cup 2024. Terlebih, Vietnam masih masuk dalam pot 1 di undian grup ASEAN Cup 2024. Hal ini membuktikan bahwa timnas Vietnam tetap patut diperhitungkan. Tapi bukan berarti kami tidak bisa melawan mereka. Dan patut kita ingat juga, dalam hal unggulan undian ASEAN Cup 2024, kita masih menjadi 2 besar di Asia Tenggara, tuturnya. Alasan timnas Indonesia justru aman satu grup dengan Vietnam di Piala AFF 2024. Saat media Vietnam menganggap timnasnya merasa beruntung satu grup dengan Indonesia, demikian pula yang dirasakan timnas Indonesia. Hal yang barangkali aneh, mengingat rivalitas antara keduanya. Namun faktanya, Shin Tae-yong justru tersenyum menanggapi hasil drawing Piala AFF 2024. Saat mengetahui Vietnam berada di grup yang sama, dia, Shin Tae-yong, hanya tertawa. Apa yang bisa saya katakan, menurut kami ini grup yang menarik. Dan menurut kami akan sangat menyenangkan bisa bertemu mereka lagi. Karena tim Indonesia kini jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya, kata Sumarji, Direktur Tim Indonesia dilansir dari Suara.com. Senyum Shin Tae-yong ini ternyata bermakna lain di mata pendukung timnas Vietnam. Senyum itu mengingatkan pada senyum Shin Tae-yong saat mengalahkan Vietnam di My Dinh Stadium, Hanoi 3-0 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Senyum yang dibalas dengan tangis pedih para persepak bolaan Vietnam. Mengenai posisi aman Indonesia menjadi satu grup dengan Vietnam, pun menjadi bahasan media Vietnam. Menghadapi Vietnam di babak penyisihan grup Piala AFF 2024, menjadi jalan cerah bagi Indonesia menuju final. Tim Van Dao adalah yang paling cemerlang di grup B. Saat itu, mereka bisa terhindar dari pertemuan dengan Thailand di semifinal, dengan mudah bertemu Malaysia atau Singapura. Peluang Indonesia untuk mencapai final sangat besar dan baru setelah itu mereka bisa bertemu lawan yang layak, Thailand. Lanjut Soha Fan. Hitung-hitungan ini memang masuk akal. Mungkin juga hitungan ini yang ada di benak Shin Tae-yong hingga dia hanya tertawa saat mendengar kabar drawing, atau mungkin juga Shin Tae-yong ingin menorehkan luka lagi ke tubuh timnas Vietnam. Namun lepas dari semua itu, kini saatnya Shin Tae-yong serius dengan Piala AFF. Sebab beberapa target yang diusungnya telah tercapai. Lihat saja di ajang Piala Asia 2023, Piala Asia U23 2024, dan kualifikasi Piala Asia 2026. Sukses Shin Tae-yong di ajang Piala AFF 2024 diakini akan membungkam semua kritik yang tertuju padanya. Bukan tidak mungkin akan membuat langkah kepelatihannya semakin mulus di Indonesia karena mendapat dukungan semua pihak. Wakil Presiden VFF, masyarakat Vietnam tak mau Vietnam satu grup dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Wakil Presiden VFF, Tran Anh Tu, mengatakan mayoritas masyarakat Vietnam tak mau tim nasionalnya satu grup dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Penyebabnya tentu karena dalam 3 pertemuan terakhir, Vietnam selalu kalah dari timnas Indonesia. Timnas Indonesia dan Vietnam seperti berjodoh.
Sebab, timnas Indonesia dan Vietnam tergabung di satu grup dalam 3 ajang yang berbeda. Sebut saja kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Piala Asia 2023 dan Piala AFF 2024. Di 2 ajang awal yakni Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, timnas Indonesia selalu menang atas Vietnam. Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam di Piala Asia 2024. Kemudian di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, skuad Garuda menang 1-0 dan 3-0 atas Golden Star Warriors, julukan timnas Vietnam. Karena itu, ada ketakutan di hati masyarakat Vietnam ketika drawing Piala AFF 2024 dilangsungkan. Sayangnya, Vietnam lagi-lagi harus bersua timnas Indonesia. Meski masyarakat Vietnam khawatir, Tran An Tu tetap optimistis Vietnam bisa menyulitkan timnas Indonesia. Terlebih, laga Vietnam versus timnas Indonesia di fase grup digelar di kandang sendiri, sehingga peluang Golden Star Warriors memenangkan pertandingan lebih terbuka. Secara psikologi, banyak yang tak mau Vietnam satu grup dengan timnas Indonesia. Namun, bagi saya semuanya sama saja, entah di grup kami ada Indonesia atau tidak. Target awal kami tetap satu, yakni lolos ke semifinal, kata Tran An Tu, dikutip dari Soha. Timnas Vietnam akan bermain di kandang sendiri melawan timnas Indonesia, yang mana itu merupakan keuntungan bagi kami. Kami bertekad melaju sejauh mungkin dengan melangkah selangkah demi selangkah. Pertama kami mencoba masuk semifinal, kemudian berjuang untuk bersaing di babak final, lanjutnya. Menarik menanti jalannya turnamen Piala AFF 2024. Apakah Shin Taeyong akan berhasil mengantarkan trofi Piala AFF perdana bagi timnas Indonesia? Legenda timnas Vietnam ini ngaku heran dengan senjata rahasia Shin Taeyong ini. Legenda timnas Vietnam Nguyen Man Dung tak bisa menyimpan rasa kagumnya pada senjata rahasia milik timnas Indonesia di bawah kepelatihan Shin Taeyong. Adapun senjata rahasia yang membuat Nguyen Man Dung heran adalah lemparan ke dalam Pratama Arhan. Di tingkat tim senior, Pratama Arhan juga berkali-kali memecah kebuntuan lewat lemparan mautnya. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup F, Vietnam dipaksa tunduk atas timnas Indonesia lewat assist lemparan jauh Arhan yang diselesaikan dengan gemilang oleh Egy Maulana Fikri. Hal itu membuat legenda timnas Vietnam Man Dung heran, sepengetahuannya tidak ada tim yang bisa mencetak gol sebanyak itu lewat skema lemparan ke dalam. Sebelumnya, skuad asuhan Philip Troussier juga pernah terbobol lewat lemparan Arhan. Itu terjadi di semifinal SEA Games 2023. Man Dung heran kenapa gawang Vietnam sering dibobol timnas Indonesia lewat skema lemparan ke dalam padahal menurutnya lemparan ke dalam itu tidak terlalu berbahaya jika dibandingkan dengan tendangan sudut. Namun Man Dung mengatakan salah satu kelemahan lini pertahanan Vietnam adalah terlalu meremehkan efek kejutan dari lemparan ke dalam bek sayap timnas Indonesia itu. Apakah lemparan ke dalam efektif? Banyak tim di dunia melakukannya, tapi mereka tidak mampu mencetak gol sebanyak Indonesia, kata Man Dung dikutip dari Soha. Lemparan ke dalam, Arhan sebenarnya, tidak bahaya seperti tendangan sudut. Namun lemparan ke dalam memiliki unsur kejutan, imbuhnya. Menurut Man Dung seringkali bek mengira lemparan ke dalam itu jaraknya dekat dan tidak akan terlalu jauh seperti tendangan sudut, para pemain menganggap ringan lemparan itu. Sehingga terkadang pihak bertahan tidak memikirkan lintasan bola, apakah kekuatan bola tersebut cukup untuk mempengaruhi gawang, jelasnya. Arhan sebagai pelempar menurutnya memiliki kendali lebih besar terhadap arah bola. Apalagi setelah terbukti berkali-kali berhasil menjadi pemicu gol, tentu tim pelatih akan memaksimalkan skema itu. Saat mereka melakukan lemparan ke tempat yang sudah dilatih dengan baik, misalnya, disambut dengan sundulan, terkadang hal itu mengejutkan lawan, terang Man Dung. Sementara itu gelandang Vietnam, Nguyen Hoang Dek menyebut bahwa gol timnas Indonesia itu terjadi karena Pho Minh Trong gagal menyapu bola liar yang dilempar Arhan. Tim sudah dengan hati-hati bersiap menghadapi lemparan ke dalam Indonesia, tapi situasinya terjadi dengan cepat, kata Minh Trong seusai laga. Kekalahan ini kesalahan semua anggota tim. Sayang kami kalah lewat situasi, lemparan ke dalam, di mana kami tahu itu kekuatan Indonesia, tambahnya. Menariknya timnas Indonesia tidak hanya memiliki Arhan yang jago dalam melempar bola jauh. Tim Merah Putih masih punya 3 pemain lain dengan kualitas yang lemparan ke dalam mematikan di kelompok umur. Selain Pratama Arhan, timnas Indonesia juga memiliki pelempar andal lainnya seperti Alfeandra Dewangga, Robbie Darwis, hingga Friendly Saputra. Lemparan jauh Alfeandra Dewangga sudah berhasil menjadi assist saat timnas Indonesia menumbangkan Vietnam di SEA Games 2023. Kemenangan di leg pertama pertandingan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia ini membuat timnas Indonesia mencatatkan 3 kemenangan beruntun terhadap Vietnam. Sebelumnya, anak asuh Shin Taeyong sukses memulangkan Vietnam dari ajang Piala Asia 2023 dengan skor 1-0 melalui gol Asnawi Mangkualam. Rizky Ridho dan kawan-kawan kembali berhasil membuat malu timnas Vietnam di hadapan publiknya sendiri dengan skor telak 0-3.
Ini menjadi kemenangan perdana skuad Garuda di Stadion Mai Dinh, Vietnam sejak 19 tahun silam. Timnas Indonesia terakhir kali menang di Hanoi pada 11 Desember 2004 saat fase grup Piala AFF 2004. Kala itu Timnas Indonesia menang dengan skor telak 0-3 lewat gol yang diciptakan Boa Salosa, Ilham Jayakesuma, dan Mauli Lesi. Pasca kekalahan 0-3 ini terulang, Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, langsung memecat pelatih Philippe Troussier.